Halo semuanya, Sawadee Krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Gatik kemarin sudah menyatakan bahwa dia selama sebulan terakhir, diperiksa di kantor kepolisian Ontaburi, ada banyak kebohongan yang dia lakukan, dan dia mengklaim dia diminta dan juga diberikan saran oleh seseorang yang paham akan hukum, inisialnya adalah Mr. M, dan diduga orang tersebut berprofesi sebagai seorang pengacara. Dan Mr. M tersebut, nama lengkapnya, sudah diserahkan ke tim penyidik pada saat Gatik dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 3 jam beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian gini, apa kabar dengan si Mr. M tersebut, Anjas? Apakah penyidik Nontaburi sudah memanggilnya dan melakukan klarifikasi? Jawabannya adalah sudah. Misalnya begini, kepolisian dari Nontaburi sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan 3 tuntutan untuk Mr. M ini. Pertama adalah sumpah palsu, kedua hasutan untuk melanggar hukum, dan ketiga adalah menghancurkan barang bukti. Mr. M sudah diperiksa setelah Gatik mengaku, dan sepertinya ini sudah akan konfirmasi. Karena apa? Hari ini sekarang di tanggal 6 April 2022, ini lagi tanggal merah di Thailand, public holiday. Dan harusnya sih hari ini surat penangkapannya itu sudah dirilis oleh kepolisian setempat, tapi karena tanggal merah, kemungkinan besar surat penangkapan secara resminya akan ada mungkin sehari atau beberapa hari lagi. Tapi walaupun sudah ada surat penangkapan, seperti kalian cek dari saksi-saksi yang lain, misalnya Robert dan juga Por, kemudian Sen dan juga Job, mereka kan sudah terkena pasal ya, tersangka dengan misalnya penghancuran barang bukti, pemberian keterangan palsu, kelalaian, tapi mereka juga masih bebas berkeliaran di luar sana karena memang di Thailand boleh untuk melakukan bailout atau memberikan uang jaminan senilai 200.000 baht atau hampir 100 juta rupiah. Dan menurut aku juga sama ya, ini juga pasti akan sama lah pada saat si Mr. M ini yang dituduh adalah dalang di balik kebohongannya Gatik, ya dia juga masih bisa bebas saja karena itu memang diatur dalam undang-undang di Thailand. Kemudian, kalau kita bicara masalah Mr. M ini, siapa orangnya, masih belum ada keterangan resminya, tapi kemungkinan besar sih orang tersebut bukanlah orang yang asing di media massa, dan sering kita lihat ini adalah dugaan dari Mr. Sira yang merupakan advisor atau penasehat resmi untuk Gatik. Dia bukan pengacara, tapi penasehat secara umumnya ya. Kemudian, hukuman yang akan diberikan untuk Mr. M ini adalah hukuman maksimal 2 tahun penjara dan 40.000 baht, itu sekitar hampir 80 juta. Ini untuk yang sumpah palsu dan juga hasutan. Tapi untuk pasal yang menghancurkan barang bukti ini lebih tinggi. Penjaranya adalah 5 tahun dan dendanya adalah 100.000 baht. 100.000 baht itu berapa ya? Hampir 50 juta rupiah ya. Atau bisa keduanya, penjara dan juga denda tersebut. Oke, itu adalah kemungkinan yang akan terjadi sama si Mr. M ini. Kita tunggu nanti ya, karena lagi hari libur, let's say mungkin besok baru muncul lah, baru keluar surat penangkapannya dan kita bisa melihat siapakah Mr. M tersebut. Apakah dugaan-dugaan seperti aku jelaskan di video sebelumnya, apakah dia atau bukan? Ya, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai Gatik. Ada sebagian masyarakat Thailand yang berpikir Gatik ini dipakai seseorang oleh lawan politik. Kenapa, Anjas? Ini kan kasusnya indikasi pembunuhan atau kecelakaan. Kenapa sih kok bawa politik? Logikanya gini teman-teman, si Gatik ini itu sudah bersama advisernya, bukan pengacara ya, tapi adalah pemberi saran gitu ya, yang dituakan, yang membantu Gatik semuanya. Itu adalah seorang politisi, Mr. Sira di Thailand. Dan pada saat Mr. Sira ini juga berhadapan dengan Kunte, pengacara yang independen, terus juga pengacara Krishna, mantan pengacaranya Ibu Panida, ini kan mereka pada saat memberikan komentar, reaksi satu sama lain, kok aku melihatnya bukan sekedar membela orang yang didukungnya. Kalau si Kunte dan juga pengacara Krishna, ya boleh dibilang mereka adalah mencari barang bukti untuk menunjukkan bahwa ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Tapi kalau dari Sira ini, Pak Sira ini, dia mengatakan, dan juga aksinya kita bisa melihat, dia hanya mau membela si Gatik aja. Ada apa ini? Apakah pure mereka membela kasus ini, ataukah ada kebencian-kebencian, atau
permasalahan karena political things yang terjadi di kehidupan mereka masing-masing, itu juga yang menjadi salah satu concern masyarakat Thailand. Jangan-jangan Gatik dipakai seseorang untuk lawan politiknya masing-masing, karena kedua kubu ini tuh kelihatan jelas banget pada saat di media massa mereka saling serang, kadang menyentil bagian pribadi, maksudnya dengan isu-isu pribadi. Itu juga agak sedikit menyedihkan. Bahkan di video sebelumnya aku bahas juga mengenai ada Bang Jack ya, yang menunjukkan tentang kain putih yang dia klaim itu adalah miliknya Teng Monida. Pembahasannya bisa kalian cek di video sebelumnya. Tapi ada banyak yang curiga dengan Bang Jack, kayaknya nggak beneran deh, Anjas itu hanya mencari nama aja. Tapi masyarakat Thailand dan juga beberapa pengacara bilang gini, sejahat-jahatnya Bang Jack, itu jauh lebih jahat adalah politikus. Well, kita nggak bisa ngomong ini 100% benar, tapi pada saat ada sejumlah pengacara mengatakan hal seperti itu, pasti mereka punya alasannya kenapa hal seperti itu. Kalau si Bang Jack mungkin hanya mencari nama, hanya pansos, ya paling efeknya apa sih, kan yang dirugikan nggak ada, justru malah memperkuat penyidikan dari Teng Monida kalau itu beneran ya, itu miliknya Teng Monida, si kain putihnya. Ya paling efeknya ya kalau dia cari namanya seperti itu. Tapi kalau politikus kan kadang walaupun ternyata yang didukung selama ini adalah salah, tapi karena sudah mendukung, ada ego, ada kepentingan, pokoknya didukung aja, bukan rely kepada fakta, tapi rely kepada seseorang. Ini juga menurut aku bahaya ya. Ini Gatik jangan-jangan juga dugaannya dipakai untuk lawan politiknya Mr. Sira dengan orang-orang yang aku sebutkan tadi. Nah, Gatik juga di sejumlah wawancaranya pada saat, karena kan Gatik beberapa hari terakhir ini aku lihat di media Thailand itu sering ngomong sekarang. Kalau semingguan yang lalu Gatik itu kayaknya agak sedikit menutup diri, tapi sekarang dari setelah konferensi pers itu sering banget muncul di media massa. Keterangannya nih ada beberapa di antaranya ya. Gatik akan menuntut siapapun yang selama ini menyerang dia dan memberikan kayak ujaran kebencian. Karena dia tuh ngerasa, curhatnya gini, ini salah satu hal yang pribadi dari dia ya. Dia itu setiap hari sudah nggak bisa lagi memiliki kehidupan seperti biasanya. Ya, waktu nganterin anaknya sekolah, itu stres, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar kemana-mana. Dan itu adalah efek dari sebagian orang yang membuat penebaran kebencian untuk dirinya. Dugaan masyarakat Thailand adalah Ana ya, manajer keduanya Teng Mo. Terus juga ada Hippo, ada beberapa lagi teman-teman yang sering kalian lihat di media massa. Itu katanya kalau mereka keterlaluan, siap-siap aja akan saya tuntut lagi kalau mereka tidak menghentikan semua ini. Oke, ini agak sedikit dramatik ya, semua orang bawa-bawa hukum gitu. Terus gimana dong dengan keterangan dari Ibu Panida? Bukankah Ibu Panida orang yang awalnya sangat menentang Gatik, tapi kemudian memaafkan dengan menunjukkan affection di hari ketiga dari Teng Monida, penghormatan mendiang Teng Monida? Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Nah, jadi ini ada satu lagi temuan baru lagi teman-teman dari pengacara Krishna ya. Pengacara Krishna yang merupakan pengacara pertama atau mantan pengacaranya Ibu Panida mengatakan begini, Ibu Panida, kalau Anda keterlaluan menghina saya dengan statement-statement yang sifatnya pribadi, aku akui. Dia mengatakan begini, siap-siap aja, saya kalau sudah nggak kuat lagi emosional, saya bongkar semuanya. Saya sekarang masih punya rasa kemanusiaan, Ibu. Kalau saya udah nggak punya rasa hati kemanusiaan lagi, siap-siap aja saya bongkar. Salah satu bocoran dari si Mr. Krishna adalah bilang gini, salah satunya adalah saya sudah tahu kok apa isi rekaman dari si Gatik dan juga Bo. Bo itu adalah perempuan, seorang penyanyi di Thailand yang dia ini adalah menjemput Gatik pertama kali di tanggal 24 Februari menuju ke 25 Februari. Dia adalah orang yang pertama kali bertemu dengan Gatik selain 4 saksi lainnya, dan Bo juga menyatakan di media massa bahwa apa yang diceritakan Gatik di media massa dan juga tim penyidik itu semuanya bukannya bohong ya, tapi tidak sama dengan seperti yang dia ceritakan pada saya waktu saya menjemput dia. Nah, dari pengacara Krishna ini mengatakan bahwa di mobilnya Bo saat itu tuh ada rekaman, karena itu dari CCTV-nya mobil Bo ada rekaman yang menunjukkan sangat jelas apa yang dikatakan Gatik
setelah kejadian tersebut. Dan menurut aku semakin dekat keterangan seseorang saksi dari waktu kejadian itu akan semakin valid karena tidak terjadinya distorsi. Ya, kalau sudah semakin lama, mereka sudah well prepare apa-apa aja yang dipersiapkan, which is ini sudah dikonfirmasi sama si Gatik ya, karena dia kan mengatakan di konferensi persnya terakhir bahwa apa yang dia katakan selama ini di penyidik dan juga media massa, itu semua adalah hasil arahan seseorang yang bernama Mr. M yang diduga adalah berprofesi sebagai seorang pengacara. Oke, apakah ini murni fakta sebenarnya? Kalau banyak teman-teman yang bilang mungkin sebenarnya Gatik ini adalah seseorang yang tidak menginginkan Teng Monida tenggelam atau meninggal, tapi dia punya peranan penting dengan fakta Teng Mo hanya mengenal Gatik di speedboat tersebut, yang lainnya tidak dikenal. Dan bahkan si pengacara Krishna dan juga Bo ya, yang aku sebutkan tadi mengatakan ke Gatik, ke media massa, mereka bilang gini, saya mau pesan sesuatu ke Gatik, ceritakanlah saja kejujuran yang terjadi malam itu, karena kalau tidak diceritakan, kamu siap-siap yang akan menjadi kambing hitam. Oke, aku jadi semakin penasaran apa sih yang diceritakan Gatik ke Bo pada saat beberapa jam setelah Teng Monida tenggelam karena dia yang menjemputnya, dan Bo mengatakan ceritakanlah yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu siap-siap yang akan menjadi kambing hitam. Kalau aku tangkap dari statement Bo ini berarti dia yakin bahwa Gatik bukanlah orang yang melakukan eksekusinya, tapi Gatik ada peranan tertentu. Karena Bo dengan mengatakan seperti itu, dia yakin sekali Gatik memang punya peranan tersendiri, tapi sang eksekutornya, jika ini memang adalah indikasinya pembunuhan, bukanlah dia, tapi ada orang yang lain. Oke, ini semakin membuat jiwa detektifku meronta-ronta. Kita akan nantikan seperti apa, karena sudah mendekati tanggal 25 April, dan minggu depan itu adalah Songkran. Jadi Songkran itu kayak lebarannya di Indonesia. Jadi selama seminggu full, masyarakat Thailand akan gathering sama keluarga, dan juga kepolisian, kejaksaan, banyak yang tutup. Makanya berusaha dikejar dalam minggu ini, agar di minggu depan mungkin mereka, para petugas, bisa liburan bersama keluarganya. So, semakin menarik. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan juga please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, terima kasih sudah menonton.